Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan untuk dan semangat ya, yang pasti untuk tetap menjalankan aktivitas. Nah, kebetulan ini kita lagi menghadapi PPKM darurat ya, di mana kita mesti di rumah saja, namun harapannya kita masih tetap produktif begitu ya. Kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga menambah ilmu-ilmu baru nih, ya. Saya harap dengan adanya pelatihan ruang baca FIB ini, teman-teman juga bisa mengikuti semua kegiatan kami yang harapannya dapat menambah soft skill teman-teman semuanya, ya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Madam Eka Yulianti, ya. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah Bahasa Perancis dari Departemen Bahasa dan Sastra Inggris FIB UNER, ya. Selamat pagi Madam Eka, bonjour. Selamat pagi, bonjour, tout le monde. Bonjour, Madame Nadia. Oui, merci Madam. Nah, mungkin teman-teman di sini senang banget ya dengan program baru kami. Hari ini adalah pertemuan perdana begitu ya. Kita akan bersama-sama belajar bahasa Prancis tingkat dasar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, ini nanti yang akan disampaikan oleh Madam Eka itu adalah basic sekali bagaimana kita mengenal bahasa Prancis gitu ya. Nah, mungkin ada juga teman-teman di sini yang sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Perancis. Nah, hari ini mau refresh begitu, memori yang pernah diajarkan dulu begitu ya. Kita akan belajar bareng di sini. Nah, ini senang sekali Madam, hari ini tidak hanya mahasiswa saja yang ikut bergabung bersama kami. Di sini juga ada dosen dan tendik FIB begitu ya. Ada Ibu dosen Bu Gulita Eva. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Perkenalkan saya Gulita Eva. Bonjour, Madame Eva. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Nadia. Ya, merci beaucoup. Madam Gulita Eva sudah bergabung. Di sini juga ada Pak Yus ya, Kasubag Akademik. Ya, selamat pagi Pak Yus. Baik, Madam. Silahkan, sudah untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Madam Eka Yulianti. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di layar ya? Sudah. Ya, baik. Suaranya juga sudah jelas banget, Madam. Sudah kedengaran? Ya, maaf ada back sound mindeng-mindeng dikit. Tapi semoga tidak mengurangi keseriusan kita belajar ya. Jadi serius tapi santai lah hari ini. Ya, baik. Selamat datang di pembelajaran bahasa Perancis tingkat dasar buat semuanya. Terima kasih. Udah interest, sudah tertarik sama pelajaran bahasa Perancis. Untuk mengenal itu memang bagus ya buat langkah selanjutnya. Baik, saya yakin semua di sini, mungkin beberapa di antaranya sudah tahu bahasa Perancis itu seperti apa, perkenalannya seperti apa, pasti udah ada yang tahu. Kalau yang baru belajar hari ini, semoga nanti bisa tertarik untuk mendalaminya. Apalagi kalau kalian tahu bahasa Perancis kan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan ya di dunia, ya selain bahasa Inggris itu pasti. Jadi selain menguasai bahasa Inggris, alangkah lebih baiknya juga menguasai bahasa asing lain termasuk bahasa Perancis. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi nanti suatu saat misalnya ditugaskan atau misalnya bertemu dengan orang asing itu penting banget, Nanti pasti nanti ketemu orang Perancis suatu saat. Nanti bingung, seandainya aku bisa bahasa Perancis ya dulu. Mungkin saat ini bisa belajar, ya. Oke.
Madam Nadia bisa kita mulai dari layarnya. Saya dibantu sama Madam Nadia buat nampilin materi ya. Ya materi ini cuma buat perantara aja ya. Baik. Mohon izin saya share screen ya. Silakan ya. Sebentar. Iya. Apakah sudah tampil share Sudah? screen saya? Sudah? Iya. Baik, akan saya. Nah, s'il vous plaît, Madam. Wih. Jadi saya udah menyambut teman-teman semua, saya bilang teman-teman dan rekan-rekan semua dengan bahasa Perancis, bienvenue à la classe. Bienvenue itu selamat datang. Selamat datang di kelas. Jadi saya mengucapkan selamat datang dalam bahasa Perancis itu bienvenue. Ini juga kalau kita ke Paris, turun, itu nanti ketemu ini, bienvenue à Paris. Nanti kalau ke Paris gitu, ya turun bandara langsung ketemu tulisan ini juga. Nah, sebelum itu saya udah nyambut di kelas pakai ucapan bienvenue à la classe. Oke? Baik, lanjut Madam Nadia. Oke, kata pertama yang pasti semua udah pada tahu, udah terkenal banget ya. Kata, ada yang bisa ngucapin semuanya salah satu? Mungkin ada beberapa? Silakan boleh di open mic-nya, boleh? Bacanya apa tuh? Bonjour. Bacanya bonjour. Oui, très bien. Bagus. Bonjour. Oui. Bonjour. Nah, cara pengucapan bonjour itu, kenapa disebut bonjour? Karena itu on itu kan dibaca ong. Bong. J itu Z, O U itu U. Bonjour. Terus R dalam bahasa Prancis itu kan R-nya enggak R seperti orang Indonesia ya, tapi dia R gitu ya. Bonjour. Nah, bonjour ini sapaan dari selamat pagi selama matahari masih ada. Ya, selama matahari masih ada kita mengucapkan bonjour. Terus cara mengucapkannya bonjour, memang agak nadanya gitu ya. Bonjour. Bisa diikuti semuanya? Bonjour. 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 Oui, très bien, bagus. Iya. Jadi kita bisa mengucapkan terus ala Perancis juga ngomongnya gitu ya. Bonjour. Nah, pengucapan ini kalau di kita mungkin Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi di mana-mana, kenal nggak kenal, itu pasti disapa dengan ucapan itu. Ya, dimanapun, kapanpun pasti diucapkan itu. Dan kita salam balik dengan bonjour juga. Jadi salamnya orang Prancis deh. Oke. Terus kita lihat juga di bawah tuh. Pasti teman-teman udah pada tahu apa aja sih yang udah dikenal dari Prancis. Apa aja? Info, Info. Terus kosong, kosong, wih. Baguette. Baguette. Wine. Oke, wine. Ya, boleh. Notre Dame. Apa? Notre Dame, ya. Ada lagi? Makanannya foie gras. Oh, foie gras. Wah, hati angsa itu ya. Terus? Fashion. Apa? Fashion. Oui, fashion, oui. Fashionnya, ya, haute couture. Ya, kita sebutnya kalau di sana itu fashion itu haute couture, jadi kayak apa? High fashion gitu, haute couture. Bisa. Jadi saya udah nampilin di sini ada beberapa perwakilan dari Prancis tuh, ciri khas orang mengenal Prancis tuh apa aja sih? Ya dari ini, dari gambar-gambar ini, dari Eiffel-nya, croissant, kopi, champagne, seninya juga gitu ya. Terus tempat-tempat wisata seperti itu, fashion apalagi, dan apa budayanya terutama. Seperti itu. Ya semua pasti udah kenal deh. Sip. Lanjut Madam Nadia. Ya, saya yakin semuanya pasti udah pernah belajar bahasa Perancis, mungkin udah pernah dengar, tadi semuanya udah pada tahu kata bonjour udah cukup terkenal di mana-mana gitu ya. Terus saya
bisa mulai dengan seperti ini, bahwa mungkin buat yang pemula gitu ya, pasti menganggap bahwa bahasa Prancis itu bahasa yang sangat romantis, betul? Kenapa sih bahasa Prancis disebut romantis? Emang iya? Menurut kalian kenapa? Dari spellingnya mungkin, Madam. Dari spellingnya, oui. Terus apa dari apa? Ada lagi? Mbak Dahlia, dari apanya romantis nggak, Mbak? Nggak tahu, kayaknya suaranya seksi aja. Seksi ya, oke, makasih. Jadi belajar bahasa asing itu, terutama bahasa Perancis itu memang sangat menyenangkan karena bunyinya itu kesannya kayak menarik gitu untuk didengar gitu. Kalau orang ngomong Perancis kayak bagus banget. Nah, memang butuh proses ya untuk membuat dia jadi bagus ngomong, itu butuh proses. Secara historis, bahasa Prancis berasal dari rumpun Romawi. Ya, bahasa Romawi. Saya dulu kuliah juga itu termasuk dalam sastra Roman, jadi satu kelas sama Itali, seperti itu, ya. Oke, jadi dia bahasa yang romantis. Lanjut. Dan juga kalau memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris juga pasti lebih menunjang kepercayaan diri dong ya, dan mampu bersosialisasi terutama buat kita yang anak bahasa. Pasti dong ya. Sip. Lanjut, Madam Nadia. Baik. Nah, ini kata sapaan tadi bahwa kalau bonjour itu diucapkan untuk semua kapan aja selama ada matahari. Itu saya bilang. Memang ada sih ucapan untuk selamat sore, ada. Tapi saya nggak munculkan di sini karena itu udah masuk ke aspek lain. Jadi kita secara umum aja, di mana kalau orang Prancis ketemu dalam bahasa Prancis, orang berbahasa Prancis nyapanya pasti bonjour, gitu ya. Bonjour. Jadi tidak ada lagi bacanya bonjour gitu ya, apa? Bunjur gitu ya. Apalagi? Nggak ada, yang ada adalah bonjour. Bonjour. Jadi dalam bahasa Prancis itu on itu dibaca on, ou itu tadi dibaca u. Ya. J ini dibaca z. Bonjour. Bonjour, seperti itu. Oke, lanjut. Semua sudah bisa tadi. Terus untuk malam kita ada bonsoir. Nah, ini jangan dibaca bongsor ya. Itu saya kalau bongsor nantinya. Ini bonsoir ya. Bonsoir. Kenapa dibaca bonsoir? ON tadi udah tahu bahwa ON itu dibaca O. OI dibaca wa. R seperti biasa kalau bahasa Prancis ya. Bonsoir. Nah, bonsoir ini kalau udah malam, udah gelap. Nah, perbedaannya sapaan selamat malam ini kalau di Prancis itu tergantung matahari, kadang jam 6, kadang jam 7, kadang jam 5, tergantung jamnya. Tapi kalau udah maghrib ya kita sebutnya bonsoir. Ya, jadi ada bonjour dan bonsoir. Oh ya. Apa itu? Double N. Oui, bonsoir. Nah, yang di kanan sekarang ada tulisan SALUT. Apakah ada yang tahu ini apa? Mungkin ada yang udah kenal? Selamat. Hai. Ya, bisa hai, bisa selamat, dan ini informal. Ya. Informal. Dalam arti ke teman-teman, ke orang yang kita kenal. Tapi kalau di Perancis sih nggak harus orang yang lebih muda ya. Kalau orang yang lebih tua, dia udah ngizinin kita memanggil nama, kita udah pakai salut, nggak pakai bonjour aja. Jadi tergantung kesepakatan nanti waktu bercakap-cakap dengan penutur yang berinteraksi dengan kita. Jadi salut itu hai. Hai atau bonjour, ucapan informal. Jadi salut, T-nya tinggal dibaca ya. T-nya nggak dibaca. Jadi T itu nggak ada dibaca, cukup stop sampai U. Salut. Gimana? Silakan diulangi. Salut. 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 Jadi kalau menyapa saya yang udah kenal, boleh nanti
Salut madame boleh, nggak harus bonjour. Nggak apa-apa. Salut madame Eka boleh di jalan. Atau bonjour, kalau bonjour kayaknya nggak akan ketemu ya, udah malam. Jadi kita boleh pakai salut aja. Jadi kita ada 3, bonjour, bonsoir, salut. Ça va? Oke, untuk 3 sapaan. Oui, ça va bien. Ça va? Oke? Oui. 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 Oui, madame. Ya, merci. Lanjut, Mbak. Nah, baik. Sekarang kita akan menyapa kabar dalam bahasa Prancis ya. Bonjour. Comment allez-vous? Memang tulisannya comment allez-vous ya. Kenapa sih dibaca comment allez-vous? Karena memang ada aspek yang dibacanya harus kita ikuti sesuai kaidahnya. Jadi comment, M-E-N-T ini, comment itu dibaca mong, bukan komen. Apalagi komeng ya. Comment. Comment. Saya nggak bisa nulis anotir di sini ya. Jadi ya agak sulit. Jadi comment ale z itu dibaca e. Comment ale ou tadi waktu bonjour dibaca apa? Ou. Très bien. S di akhir itu nggak dibaca. Sama seperti kota Paris ya. Paris itu kalau S-nya nggak dibaca jadi apa? Paris. Jadi Paris itu nggak pernah dibaca Paris. No, jamais. Paris ya Paris. Jadi buat kita yang udah tahu bahwa Paris dalam bahasa Prancis dibaca Paris. Sama seperti ini. Ini vous. Comment allez-vous? Saya sambung comment T ketemu A huruf hidup comment Z-E comment allez-vous? Comment allez-vous? Apa kabar Anda? Vous di sini Anda. How are you? Bonjour. Comment allez-vous? Bagaimana keadaan Anda maksudnya? Maksudnya gitu ya, tapi di sini ale dia pakai pergi. Kita nggak bisa bedah satu-satu karena akan menjadi beda artinya. Jadi di sini apa kabar? Boleh diikuti sesudah saya? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Agak. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui. Dan ini sering diucapkan ketika pertama kali ketemu. Nggak apa-apa nanti misalnya ketemu orang Prancis nih. Bonjour, comment allez-vous? Nggak apa-apa, nggak harus bonjour aja. Bonjour, comment allez-vous? Karena memang itu bukan basa-basi ya, emang nanya kabar. Udah biasa ditanya kabar begitu. Lanjut, Madam. Baik, sebelum ke sana, kita mau, nanti kayak saya ulang ya, karena saya akan random di sini. Ketika kita nanyain kabar, tadi, bonjour, comment allez-vous? Gimana kalau kita ngenalin diri kita? Ini pasti udah pada tahu. Bonjour, nama saya. Je m'appelle. Nama saya coba. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Ya. Je itu saya. Je itu saya. M'appelle itu saya memanggil diri saya. Artinya. Bukan my name is. Kalau bahasa Prancis itu my name is in French itu I call myself. Je m'appelle. Je m'appelle Abi. Je suis, saya adalah, je suis itu saya adalah, I am. I am Indonesian. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Oui. Nah, Indonésien ini hanya buat yang laki-laki. Silakan yang para cowok. Je suis Indonésien. Je suis Indonésien. Oui. Je suis Indonésien. Kenapa yang perempuan nggak boleh nyebut je suis Indonésien? Karena ada untuk perempuan. Nadia, yang selanjutnya. Je suis Indonésien. Itu buat cewek. Silakan.
Je suis Indonesienne. Je suis Indonesian. Indonesia. Kita ulang tadi ya. Bonjour madame, comment allez-vous? Moi je m'appelle Dewi, je suis Indonesienne. Langsung boleh. Misalnya habis kita tanya kabar, dia jawab, kita ngenalin nama kita. Bonjour, je m'appelle Eka. Je suis Indonesienne. Bonjour, je m'appelle Arik misalnya. Je suis Indonésien. Tidak boleh dibalik ya? Nggak boleh dibalik. Jadi kalau yang laki ucapkannya je suis Indonésien. Tapi kalau perempuan je suis Indonesienne. Ada yang bingung kenapa? Karena dalam bahasa Prancis itu semua benda, kata benda bukan benda ya, kata benda itu terbagi atas dua gender, maskulang dan feminan. Karena kata benda terbagi dalam benda maskulang, benda laki-laki dan benda perempuan, maka kata sifat pun akan mengikuti kata benda tersebut. Sehingga nationality itu kan masuk adjektif ya. Nationality ini masuknya adjektif. Jadi dia mengikuti orang yang disebut. Jadi kalau orang yang disebut itu cowok, dia harus bilang Indonesia. Kalau yang disebut adalah perempuan, disebutnya Indonesian. Seperti itu. Ada yang bisa mengikuti? Mungkin siapa? Aida? Bonjour. Boleh Aida dipraktekin pakai nama Aida. Bonjour, je m'appelle Aida, je suis Indonesian. Oui, très bien. Ada yang mau coba? Saya, Siapa? madame. Ya, boleh. Allez-y. Oui, allez-y. C'est qui? Oui. Diva. Bonjour. Oui, madame. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je m'appelle Diva, je suis Indonesienne. Oui. Enchanté. Très bien. Bagus. Merci beaucoup. Merci. Siapa lagi? Jadi kalau di kelas itu memang enaknya praktek ya. Kalau bahasa Prancis ini kalau nggak pakai praktek nanti cepat lupa. Jadi kita harus pakai praktek. Satu lagi buat yang Indonesian. Siapa? Moi, madame, Oui, allez. comment allez-vous? Bonjour, je m'appelle Nadia, je suis Indonesienne. Oui, super, très bien. Sekarang yang laki-laki, yang sebelumnya Madam Nadia. Kita persilakan yang oui. Qui va essayer? Allez-y. Siapa yang mau coba? Boleh? Volontairement. S'il vous plaît. Halo? Adakah Silakan Para boleh pria di sini? Mas Aditya, Mas Roman Obed, silakan. Oui. Silakan dicoba. S'il vous plaît. Yang di layar aja, yang di layar. Bonjour. Siapa tadi? Bonjour, Oui. je m'appelle Abi, je Oui. suis indonésien. Vous êtes Abi? Vous appelez Abi? Je m'appelle Deva, Ah je oui. suis indonésien. D'accord, oui. Bonjour, je m'appelle Deva, je suis indonésien. Très bien. Allez, continuez. Ada lagi? Siapa lagi? Boleh? Ayo. Biar membedakan bahwa ini untuk laki-laki. Soalnya nggak bisa dijawab sama yang perempuan. Ini untuk yang laki-laki. Siapa lagi? Satu lagi? Allez-y. Bibi. Qui va essayer? Ada Mas Soleh, silakan, s'il vous plaît. Ada Mas Hakiki, Ini Arik nih nyala nih. Arik. Halo? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là?
Arik, vous êtes là? Oke, baik. Masih malu-malu ya yang para laki-laki. Baik. Arik mau coba, Rik? Ayo, Rik. Bonjour, silakan. Oh, mungkin ini ya, suaranya ya, nggak nyambung. Oke, baik. Kita lanjut, Madam Nadia. Wih, Oke. Baik, itu untuk perkenalan diri. Nah, di sini saya akan memberitahukan subjek dalam bahasa Prancis ya, sebelum kita nanti latihan lagi. Yang sudah belajar, biar bisa review, yang belum belajar, ini dia. Ini subjek dalam bahasa Prancis. Kenapa sih harus saya kenalkan? Karena kalau nggak dikenalin, biar kita tahu apa ucapan kayak je m'appelle itu saya, je. Tadi ya, je. Tadi ketemu apa aja? Je. Terus ketemu apa lagi tadi subjeknya? Vous. Iya, ada dua kan tadi yang udah ketemu. Ada je, ada vous. Kemudian saya kenalin dari sini, je itu saya. Tu. Bacanya gimana? Tu. Tu. Agak ngeces dikit ya, emang tu gitu ya, agak mau buang droplet, maaf ya. Tu, ya. Tu. Il, ya, tu itu kamu. Kenapa saya bold tu sama vous? Karena beda ya. In English, we only have you. Tu sama vous, kalau di bahasa Prancis dua. Tu kamu, vous Anda. Jadi you-nya harus ada dua. Kalau di Prancis itu terbagi tu sama vous. Oke, kita lanjut. Il, dia laki-laki. Bacanya il ya. Il. Tapi il-nya itu L-nya cuma satu. Tidak dua. Karena kebanyakan, banyak yang nulis ketika ditulis, L-nya jadi dua. No. L-nya satu. I-L. Dia laki-laki. Kemudian dia perempuan. Bagaimana bacanya? Ada dalam kurung? L. L. Nah, buat yang punya produk ini, yang merek ini, gimana bacanya? L, ya, yang punya tas ini, punya produk ini, apapun yang merek ini, bacanya gimana? L. L. Ya, tidak bisa ele. Ele nanti jadinya she is ya, bukan she. L. Oke, jadi mulai hari ini bacanya L ya. Nah. Oui, madame. Oke, terus kita masuk ke ong. Nah, memang di sini dia nggak termasuk dalam orang ketiga tunggal secara formal ya, tapi dia ini satu kelas sama nu. Dia ini satu kelas sama nu. Tapi kenapa ong ini dimunculkan? Karena dalam keseharian ya, orang Prancis itu sukanya yang simple. Waktu membuat kalimat, kalau pakai konjugasi, maksud saya kata kerja yang diubah sesuai subjek memakai nu, itu nanti lebih panjang. Jadi mereka prefer pakai ong karena lebih simple penggunaan orang ketiga tunggal dalam pengucapan sehari-hari. Ya. Kemudian di sini ada nu, perhatikan tetap fokus, OU dibaca U, S nggak dibaca, tetap itu. Ya. Nu, kami atau kita, vous itu Anda atau kalian maksudnya tu yang lebih dari satu. Jadi misalnya kamu, masuknya vous. Tapi kalau tu cuma satu aja. Tapi kalau tu yang udah banyak, masuk ambil bu. Atau mau formal yang lebih tua, atau misalnya di kantor, buat dosen, gitu, buat temen, yang secara formal acaranya kita pakai bu. Lanjut, il, jamak, L, jamak. Nah, di sini, S tetap nggak dibaca. Apa? S tetap nggak dibaca ya. Nanti ada penjelasannya kenapa sih dia nggak dibaca dan kenapa nanti tahu-tahu dibaca. Walaupun mungkin nggak sekarang ya. Tapi di sini saya ulang, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. S-nya nggak dibaca. Silakan, répétez. Je, tu, Je, tu, il, elle, il, on, elle, nous, vous, on, il, elle. nous, vous, il, elle. Nah, kayak cukup. Kalau yang di bawah, jadi yang di bawah ini saya secara garis besar bahwa memang to itu untuk yang informal, untuk teman. Kalau bu itu kita formal, atau to yang lebih dari kamu yang lebih dari satu, kita
panggil orang itu vous. Seperti itu. Jadi, tapi tadi tanya kabar, kita pakai comment allez-vous, betul? Kita tadi pakai comment allez-vous karena kita suasananya kan kita formal, kita pakai apa kabar memakai vous di kalimat awal di tayangan awal-awal tadi. Next. Wait. Sekarang cara menyapa dari awal sampai akhir. Boleh diterusin dulu, Madam Nadia? Saya skip dulu ini. Bukan, Madam. Terusnya. Next ya. Next. Saya mau ke... Nah, ini dulu. Ya. Baik. Jadi kita lanjut tadi. Apa kabar? Comment allez-vous? Ada comment vas-tu sama comment ça va. Comment allez-vous? Bisa diikuti? Comment allez-vous? Comment Comment allez-vous? allez-vous? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment ça va? Comment Comment ça ça va? va? Nah, kenapa saya nggak tulis? Di situ kan nggak ada komong ya, berarti bisa pakai comment ça va atau ça va, atau nanti sisipkan pakai bien, ça va bien. Saya ngetiknya di mana ya? Di chat ya. Pakai bien, kabar baik. Tapi nggak boleh diborong ya. Comment allez-vous, ça va bien? No. Boleh pilih salah satu aja. Comment allez-vous, apa kabar? Berarti untuk orang yang formal tadi. Kalau pakai to, berarti kan di sini ada to subjek, berarti comment vas-tu. Apa kabar tapi ke teman, comment vas-tu. Atau mau dua-duanya yang formal informal, kita boleh pakai comment ça va yang di bawah. Itu nanya kabar semua. Comment ça va. Bacanya bukan kava ya. Tapi ça va. Jadi C-nya itu ada C buntut. Mungkin yang sejarah pasti udah tahu. Halo? Yang dari jurusan sejarah. Mungkin ada kayak nama prasasti atau nama apa dulu. Itu C, ini namanya kalau di Prancis C-C-D. C-C-D Dewa Siwa, seperti itu ya. Betul ya? Halo, halo? Ya, Madam. Ya. Jadi kalau di sini C itu diberi buntut, akhirnya C-nya dibaca S. Jadi enggak kava, no. Sava, atau sisipkan seperti yang saya ketikkan di bawah tadi, di chat. Ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Lanjut, Madam Nadia, untuk jawabnya. Lanjut. Di bawahnya, Madam. Terus. Oui, ça va très bien. Ini untuk menjawab kabar. Ça va bien. Comme si, comme ça. Ça ne va pas. Yang kabar baik kira-kira yang mana? Ça va bien. Ça va bien. Oh, ça va très bien. Yang jelek yang mana? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Kalau yang kiri kenapa itu? Yang kiri itu kenapa? Kira-kira kenapa? Biasanya so ya. Comme si, comme ça. Nah, ini paling sering diucapkan orang Indonesia ya. Comme si, comme ça. Ya ginilah. Kalau ditanya kabar, apa kabar? Ya gini. Kalau di sana tuh, kalau nggak baik ya jelek gitu ya. Ça va bien, oui, ça va, super, très bien. Et vous? Kalau kita bisa pakai comme si, comme ça boleh. Seperti itu. Lanjut, Madam Nadia. Saya ada tabelnya. Nah, itu dia. Sebentar ya. Maaf. Baik. Nah, ini tabelnya. Ada sapaan bonjour dan bonsoir. Sama? Oke, buat sapaan bonjour, bonsoir. Kemudian di sini orang yang kita tegur ada monsieur. Monsieur itu bapak, mas, apa ya? Om, apa ya? Laki-laki lah, monsieur. Madam buat ibu, mademoiselle buat nona. Silakan diulang, monsieur. 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 Ya. Monsieur. Ya. Agak memang kurang dipercaya ya tulisan sama yang ada ya. Kok itu monsieur? Tadi katanya on itu ong. Kok di sini enggak ong? Ya emang begitu. Ya, emang begitu. Kadang-kadang memang ada pengecualian. Jadi di sini bacanya seperti mesiu itu.
bubuk mesiu tapi pakai e ujungnya. Monsieur. Silakan, repete. Monsieur. Monsieur. Oui. Monsieur. 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 Madame. 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 Nah, ini tadi Madame. bonsoir. Perhatikan bonsoir kan OI-nya dibaca dua kan ya. Jadi mademoiselle. 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 Oke, kita Mademoiselle. bonjour monsieur. Mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle. Comment allez-vous? Comment Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Va? Mana nanya, mana jawab ini? Ça va? Itu nanya apa jawab? Ça va? Nanya. Tanya. Ya. Tanya. Ça va? Jawab. Jawab. Ya. va bien. Oui, ça va bien? Ça va Ça va bien. bien. Ça va bien. Ça Ça va va bien. très bien. Bien. Très ini very ya. Sangat baik. Ça va, coba. Très. 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 Ya, Très yang bien. agak jadi kalau belajar Prancisnya harus banyak minum ya. Très. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. S-nya nggak dibaca. Jadi kabar saya sangat baik. Ada yang kabarnya baik, ada yang sangat baik. Yang di bawah ada ça va mal. Kabar yang tidak baik. Buruk. Iya, kabar buruk. Ça va mal. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Oke, sekarang kita praktekin ya. Saya tunjuk aja ya, boleh? Boleh? Boleh. Boleh, Mademoiselle Dahlia, vous êtes là? Oui. Avec, saya lihat ada pemain bola di sini, Antoine Griezmann. Waduh. Ada Griezmann di sini. Oui, Bonjour, madame. Oui. monsieur. Vous ne jouez pas football aujourd'hui? Nggak main football hari ini? Ya. Coba Dahlia sama Antoine. Bonjour, monsieur. Silakan. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Oke, boleh sisipkan ini. Et vous? Ibu? Yang ibu yang ini ya, yang Ya. mati. Ya. Halo? Et vous dan Anda? Et Antoine? vous? Oh, oke, Antoine ke Dahlia, Bang. Comme si, comme ça. Oh, comme si comme ça. Oke, super. Baik, siapa lagi yang mau coba? Silakan. Boleh. Harus ditunjuk ya. Harus ditunjuk apa menunjuk? Saya, Madam. Boleh, Leonie. Mademoiselle Leonie, avec qui? Dengan siapa? Kan? Harus punya partner dong. Siapa yang mau jadi partner? Ayo. Avec moi, madame. Oui, bien sûr. Allez-y. Oui, allez. Oui. Moi, Nadia, madame. Oui. Oui, Madame Nadia. Avec mademoiselle qui? Leoni. Leonie. Leonie. Oui. Bonjour, mademoiselle Leonie. Bonjour, Madame Nadia. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Et vous? Moi, ça va très bien. Merci. 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 Oui. Ada lagi yang mau coba? Sudah pasti? Sudah mau lanjut? Sudah nggak sabar selanjutnya? Oh, ini masih mudah, Madam. Oke, lanjut. Next, Madame Nadia. On a un dialogue. Selanjutnya, Madame Nadia. Ada dialog. Oke.
Kita ada dialog dulu, Madam. Après, Setelah ini, bentar, terus, Madam. Nah, ini dia. oui. Ya. Baik, ini ada percakapan ya. Kayaknya memang di kelas lebih enak latihan percakapan ya. Karena kalau nggak gitu nanti ada ngantuk ya. Baik. Di sini yang di bawah ini buat yang orang bahasa ini bukan International Phonetic Alphabet ya. Ini ala-ala biar ngerti bahasa Prancis aja. Jadi abaikan, ini bukan ITA. Oke, di sini ada Sapa untuk menanyakan, tadi menanyakan kabar ya. Sekarang menanyakan nama. Wih, menanyakan nama. Saya baca dulu ya. Halo, bonjour mademoiselle et monsieur. Comment vous appelez-vous? Bonjour, moi je m'appelle Denise. Je me présente Eric. Et vous, comment vous vous appelez madame? Je m'appelle madame Malé. Jadi di sini, halo, bonjour, mademoiselle et monsieur, ça va? Oke, ini udah oke ya. Comment vous appelez-vous? Silakan diikuti. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Ya. Sabar, lambat. Ya. Comment Comment appelez-vous? Ya. Sekarang kita satukan ya. Comment vous appelez-vous? Comment vous Ya. Comment vous appelez-vous? Itu nanya nama ya. Bonjour, moi itu saya. Je m'appelle Denise. Denise. m'appelle Denise. Denise itu perempuan. Kalau nggak pakai e dia laki-laki. Ya. Je me présente Eric. Nah, je me présente itu I introduce myself. Je me présente Eric. Nama saya Eric. Et vous, comment vous vous appelez madame? Silakan. Et vous? Comment vous appelez madame? Comment vous vous appelez madame? Je m'appelle Madame Malé. Baik. Coba deh. Sekarang kita praktekin ya. Berkumpul di sini rame, nggak usah ditunjuk. Yang merasa madam boleh yang merasa madam aja. Boleh membaca yang pertama. Denise, yang mademoiselle, yang Eric, yang para monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour vous? Cukup jelas? Oui. Claire, Oui, madame. Allez-y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo, ada madam di sini? Mungkin madam moi tanya. madame. Ya. Moi madame. Para madam. Nah, silakan. Para madam membaca yang pertama. Halo, bonjour mademoiselle et monsieur. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Bonjour, Mademoiselle? je m'appelle Denise. Monsieur. Je me présente Eric. Et vous, Me comment présente vous Eric. appelez madame? Et vous, comment vous appelez madame? Ah, et vous, comment vous vous appelez, madame? Terus, madame? Je m'appelle Madame Malé. Baik. Halo, bonjour mademoiselle et monsieur. Boleh, yuk kita ikuti bareng-bareng yuk. Bonjour mademoiselle et monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle et monsieur. Comment vous appelez-vous? Comment vous Vous appelez-vous? Comment vous
vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Bonjour, moi je m'appelle Denise. Bonjour. Moi, je m'appelle Denis. Je me présente Eric. Je me présente Eric. Et vous? Et vous? Et vous, Comment vous vous appelez, madame? Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Madame Malik. Je m'appelle Madame Malik. Nah, di sini ada nanya nama tuh bisa dua di sini ya. Ada comment vous appelez-vous sama comment vous vous appelez. Itu sama aja. Dibalik. Jadi di sini verbenya dulu baru subjek. Kalau di sini setelah comment subjek baru verb. Voilà, c'est ça. Comment vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Sekarang pertanyaan saya. Kalau ada yang tanya, comment allez-vous? Jawabnya je m'appelle atau ça va bien? Ça va bien. Pas bien. Kalau comment vous appelez-vous? Jawabnya apa? Je m'appelle. Ya, biar nggak kebalik ya. Baik, sebentar saya minum dulu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau yang di bawah itu bertanya nama untuk teman. Yang biru di bawah. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Atau dibalik bisa tu t'appelles comment. Voilà. Jadi ada dua. Bisa comment tu t'appelles-vous sama comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Oui. Appelle comment? Oke, lanjut Madame Nadia. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Madame Nadia, lanjut slide. Oke, karena waktunya enggak itu ya kita belajar angka ya. Belajar angka, nanti latihan nyebutin nomor HP-nya ya satu-satu ya. Oke, kita mulai, tapi saya mulai dari angka 0 dulu. 0 itu 0. Sekarang kita ke angka 1. Belum. Ya. Nah, kalau saya pas nih. Kok ada Napoleon Bonaparte ya? Tadi ada Griezmann, sekarang Napoleon bangkit lagi ya. Baik. Ya. Karena kalau kalian ketemu begini itu dibacanya un. Ada saya ketik di chat ya. Oke, kita lanjut angka 2. X-nya nggak dibaca. X-nya nggak dibaca ya. Terus. Sekarang 3. S-nya nggak dibaca. Oh, ini dibaca Cat. Nah, kalau 5 apa? Ya, udah pada bisa. Jadi bacanya bukan cing ya. Bukan bahasa Cina, di sini di bahasa Prancis. Sang. Alah. Sang. Ya. Ya. 6 itu sis. Jadi X itu dibaca S. X itu sis. Terus 7. P-nya nggak dibaca. P-nya nggak dibaca. Set. With. Nah, hanya itu nggak jadi huit gitu, enggak. Jadi hanya itu silent ya. Hanya itu silent letter. With. Ya, with. Terus nerve.
9, Ulang ya. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 10, 10. 10. Oh ya. Ya, saya random ya. Coba dari Madam Nadia dulu deh, biar yang lain pada mau. Madam Nadia, Oui, boleh madame. sebutin nggak? Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, en français. Oui, Vous dites-moi votre numéro de téléphone en français. oui. 0, Oui. 8, 5, 7, 3, 0, 0, 1, 0, 7, 4, 0. Ya, walaupun saya nggak tahu benar nggak nomornya, tapi benar ya. Oke. Bener, madame. Ui, merci. Ada yang mau coba? Saya Madame. Boleh, silakan. 0, 8, 5, 8, 5, 6, 2, 2, 8, 3, 3, 5. Bagus. Itu nomor Prancis ya? Napoleon. Oui, Madame. Ah, oui. Oke, très bien. Napoleon ya. Siapa yang mau coba? Lagi? Saya, Madame. Oui. 0, 8, 7, 7, 5, 9, 6, 3, 2, 2, 2, 6. Oui. Ada lagi? Lagi. Lagi yuk. Siapa lagi? Siapa yang mau coba? Silakan, Saya, madame. Ya. Saya. Oui. 0, 8, 5, 9, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 2. Oui. Très bien. Parfait. Bagus. Oke. Saya ulangi ya. 0. 0. 0. 0. 0, 0. 0. Jangan zero. No zero here. We speak French, okay? 0. 0. 0. 0. 1. 0, 1, 1, 2. 2. 2, 3. 3. 3, 4. 4, 5. Ya, memang untuk angka 5 ini ya, for information, pour l'info, kalau di daerah selatan itu mereka bilangnya ada. Jadi jangan Di daerah kaget. Marseille. Wih, oh iya, daerah dekat Napoleon. Ya. Ya kan? Marseille. Napoleon di Corse kan? Napoleon di Corse, Marseille di Oui, bawah. Madame. Oui, c'est ça. Les Français là-bas, on prononce 5 avec 5. Ada beberapa. Terus lanjut. 6. 7. 7, 8 tadi gimana bacanya? 8, 8, Ya. Hanya nggak usah dibaca ya. 8, 9. 9, 10. 10, Yeah. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mundur. 10, 10, 10. 8, 7, 4, 3, 0. ya. 3, 2, 1, 0. Ya, sebenarnya kalau di Prancis sendiri ya, memang angka itu kan sampai jutaan, sampai ribuan, tapi karena mata uangnya itu paling besar itu kan nggak sebesar kita kan ya. Jadi angka-angka yang
sampai banyak tuh nggak perlu harus hafal begitu. Karena mereka kan uangnya juga 10 euro, paling 500 euro seperti itu. Jadi yang dihafalin yang poin-poin intinya seperti itu. Ya. Oke, lanjut Madam. Nah, ini dia perkenalan utuhnya ya. Ini saya perkenalan diri dulu. Bonjour, je m'appelle Eka. Je suis Indonesian. Saya tulis dulu di sini yang laki-laki ya. Berhubung saya perempuan, jadi saya tulisnya yang untuk perempuan. Yang laki-laki ini, je suis Indonesian gitu ya. Ini boleh pilih. Je suis, bisa yang mahasiswa bilang étudiant, yang karyawan bisa bilang employé, terus yang pengajar bisa sebut enseignant. Kira-kira kalau yang ini apa? J'habite à Surabaya. Kira-kira apa artinya? Yang Saya tinggal di Surabaya. Tinggal di Surabaya. J'habite à Surabaya. J'aime beaucoup la langue française. Saya sangat suka bahasa Prancis saya. Saya. J'aime beaucoup. Coba. Beaucoup. Beaucoup. Ya. J'aime beaucoup. Tulisannya neo cowok tapi bacanya beaucoup. J'aime beaucoup. Mubazir, Madam. Iya. Enggak juga sih. Tapi memang dari sananya gitu. EAU dibaca O, OU dibaca U. Beaucoup. J'aime beaucoup la langue française. J'aime beaucoup Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apa tuh? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Selamat tinggal. Oke, Sampai jumpa. kita ulangi ya. Bonjour. 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 Ini nggak usah pakai nama saya, nama sendiri-sendiri. Je m'appelle. Je m'appelle. Yang laki-laki boleh yang Indonesia. Je suis Indonesian. Je suis Indonesian. Lanjut yang bawah. Je suis. Je suis. Oh iya. Silakan yang bawah. J'habite J'habite en Paris. Di Surabaya. Surabaya. Nah, sekarang ini kesukaannya apa terserah. J'aime beaucoup apa? Misalnya mau apa? J'aime beaucoup J'aime beaucoup. la langue italiano. J'aime beaucoup la langue italienne. La langue italienne. Italien. Oui. Italien. Ya, italienne. J'aime beaucoup la langue italienne. J'aime beaucoup la langue indonesienne. Jadi kalau mau bahasa Indonesia, saya sangat cinta, saya sangat suka bahasa Indonesia. J'aime beaucoup la langue indonesienne di J'aime bawah. beaucoup la langue Indonesienne. indonesienne. Beaucoup la langue Tentu Indonesia. ya, kita harus cinta bahasa kita ya. Merci beaucoup. Silakan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Kalau orang Au revoir. kalau Prancis itu biasanya bilang au revoir tuh nggak sepanjang ini. Au revoir katanya. Gimana? Au revoir. Iya, cepet banget. Au revoir. Au revoir. Kayak revoir. au revoir gitu ya. Padahal panjangnya au revoir, tapi mereka biasanya disingkat. Saya mau praktek tapi tadi udah praktek. Oke, kita ulang ya. Satu, saya hitung ya. Boleh. 1, 2, 3. Boleh dari atas sampai bawah. Silakan. Bonjour. Je m'appelle. Je suis indonésien. Merci beaucoup. Au revoir. Ini udah cukup untuk perkenalan Miss Indonesia ya. Boleh dipakai yang mau jadi Miss Indonesia. Bonjour, je m'appelle siapa? Je suis indonesienne, je suis employée, j'habite, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, orang udah pada, pinter sekali bahasa Perancis ya. Udah bisa ya? Udah bisa buat perkenalan diri loh, ya. Oke? Sudah oke belum? Oke, Dokter, kita Yes, madam. Oui, madame.
Mbak Nadia yang ada tebak-tebakan kotak terakhir itu ada nggak Mbak Nadia? Tebak-tebakan. Ada terakhir pas slide terakhir. Lanjut. Ini kah? Bukan. Terus. Bukan. Terus aja Mbak. Belum. Slide. Nah ini. Silakan dicari. Oh, teka-teki silang. Ya. Mana yang sudah dikenal bahasa Prancisnya apa di sini? Madam. Apa aja? Apa aja? Madame, ça va. Il. Apa lagi? Présent. Saya ketik ya. Madam. Apa lagi? Ça va. Presong. Présent. Bonjour. Présent. Bonjour. Renong. Monsieur. Tout. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Yeah. Oui. Au revoir. Bonjour. Oui. Au revoir. Lanjut. Apa lagi? Oui. 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 Oui itu artinya ya. Monsieur. Monsieur. Terus? No. Ada lagi? No. Apa? No. Hah? Adakah? Moi ya. Ada kan moi? Moi. Ada apa lagi? No. Nong. Ya. No. Nong. Tidak. Terus? Monsieur, sudah, Mem? Udah? Ya? Sudah. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Udah madam ketik ya? Au revoir. Oui. Madam. Apa? Vertikal. Ya apa? Yang vertikal. Apa? Au revoir. Au revoir. Oui, sudah diketik. Tu. Oui. Safa, Terus? madam. Ça va? Oui. Ça va. Yeah. Ya, C-nya tapi pakai buntut ya. Terus. Oui, c'est ça. Présent. Présent. Oui, c'est ça. Baik. Menurut saya udah cukup ya, Madam Nadia. Boleh untuk tanya jawab sekarang. Oh, oui. Ya, silakan teman-teman kalau mau langsung ditanyakan. Monggo, boleh langsung saja open mic-nya. Boleh, mau apa pelajaran boleh, tentang Prancis boleh, apapun. Silakan. Pernah ke Paris, Madam? Pardon? Pernah ke Paris? Saya? Yes, Madam. Wih, pernah. Pernah, saya mengajar di sana. Tahun berapa, madam? Apa? Tahun berapa? Yang di Paris 2017. Selama berapa lama? Bulan, tahun? Saya 4 tahun di Prancis. Wih, super. Ya. Itu. Bellissimo. Bellissimo. Paris. Paris kota yang indah ya. Siapa yang mau ke Paris? Wah, madam. Amin. Maulah, Madam. Pasti dong. Ada lagi yang boleh bertanya? Boleh. Madam, Madam untuk menyapa dosen menggunakan apa? Madam, Monsieur. Madam et Monsieur. Karena di sana itu nggak pakai profesor kalau kita nyapa. Wih, profesor nggak di. No. Saya belum pernah dengar kolega saya manggil profesor ke profesor. Madam, bahkan manggil nama ya kalau sesama kolega. Bisa Madam et Monsieur itu.
Madam, Monsieur, terus nama belakang biasanya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan biasa nama depan ya. Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya, Madam. Boleh. Untuk Madam Eka sendiri, kenapa kau dulu memutuskan untuk milih French, bukan foreign languages yang lain kayak Deutsch, yang lainnya? Apakah ada yang lebih menarik gitu buat Madam di French ini? Merci, Oh, Madam. saya dulu zaman SMA saya, dulu kan saya ambilnya memang jurusan bahasa yang A4 ya. Dulu tuh jurusannya ada jurusan bahasa dulu. Kalau sekarang masih ada nggak jurusan bahasa? Nggak ada, Madam. Oh, itu. Tapi ada, Mem. Masih ada? Ada, Mem. Ada. Ada. Itulah muasalnya kenapa saya ambil Prancis, karena saya dulu SMA jurusannya bahasa. Seperti itu. Merci, Kalau Madam. Kalau bahasanya, mengapa bahasa Prancis ya? Saya dulu ceritanya pengen apa ya? Pengen di kedutaan gitu kerjanya. Begitu. Madam, kalau apa namanya? Ada nggak sih bahasa Indonesia beberapa kata yang menyerap dari bahasa Prancis itu apa aja? Bahasa Indonesia? Ya, di bahasa Indonesia. Banyak banget ya. Kado, Mem. Nah, kado tuh. Pasti udah pada tahu kado. Apa saya jadi lupa. Ya, banyak banget ya. Tanpa kita sadari itu dari Prancis sebenarnya. Salah satunya kado itu. Ada yang tahu kira-kira yang lain? Banyak banget. Dan paling banyak itu yang ini. Bahasa Inggris, linguistik dari borrowing itu ya. Istilah, kalau di linguistik itu borrowing itu kan. Istilah-istilah dari Inggris diambil dari Prancis tuh banyak. Gitu. Merci, Madam. Tapi, Madam, kalau untuk verb-nya itu main vokal atau enggak kalau Prancis, Mem? Main vokal tuh maksudnya gimana? Buat yang verb. Kata kerja. Kata kerja. Kalau kata kerja dalam bahasa Prancis itu, waktu dimasukkan di kalimat dia nggak seperti itu. Misalnya kayak aimer tadi ya. J'aime beaucoup la langue française ya. Kayak je suis aja deh. Je suis ya. Je suis itu bukan bentuk dasar. Bentuk dasarnya ini être. Jadi waktu dia ketemu subjek, waktu buat kalimat, dia berubah. Itu sebabnya kalau di bahasa Prancis itu kata kerjanya mengalami konjugasi. Konjugasi kata kerja. Jadi setiap kata kerja, kalau diolah dalam bentuk kalimat, dia berubah-ubah sesuai dengan subjeknya. Jadi ada rumus tertentu, mana kita harus hafal cara ngomong, misalnya saya adalah, kamu makan, dia pergi. Kalau di Indonesia kan, dia pergi, kamu pergi, mereka pergi, gitu-gitu ya. Kalau di Prancis enggak. Dia berubah-ubah. Seperti itu. Beri contoh, Mem. Beri contoh. Baik. Ya. Misalnya aller ya. Saya ambil yang simple. Aller. Aller itu kan to go. Pergi kan? Saya ngetiknya di chat ya? Atau di whiteboard? Ya, Mem. Nggak apa-apa, Mem. Ya. To go. Aller to go, pergi. Kalau saya pergi itu je vais. Je vais à Jakarta. Je vais à Jakarta. Saya pergi ke Jakarta. Tapi kalau kita mau bilang kita yang pergi ke Jakarta, nous allons à Jakarta. Nah, berubah. Lihat yang atas itu aller. Oh, iya, Mem. Iya. Aller itu bentuk dasar. Waktu masuk ke subjek, je vais. Waktu bilang kita, nous allons. Kalau pakai Anda, vous allez. Itu, dia berubah-ubah. Tapi ada juga kata kerja yang teratur kayak aimer. Aimer itu kan saya suka. Suka cinta aimer ya. Misalnya j'aime le chocolat. Ada yang tahu le chocolat maksudnya? J'aime le chocolat?
Saya suka coklat. Iya, siapa yang suka? J'aime le chocolat. Pasti pada suka ya. J'aime le chocolat. Tapi kalau mau bilang kamu suka coklat, tu aimes le chocolat. Itu beda lagi. Tuh. Tuem le chocolat. Wih. Jadi akhirannya beda. Mereka suka. Ils aiment le chocolat. Terus kalau bentuk negatif, je n'aime pas. Bentuk negatif ne pas, itu artinya tidak. Suka tidak. Jadi kalau saya tidak suka coklat, je n'aime pas. Oui, je n'aime pas le chocolat. Nah, ciri khasnya bahasa Prancis itu ya, salah satunya kan dia konjugasi kata kerja. Selain dari maskulang feminang ya, itu pasti. Dia kan terdiri dari genre maskulang dan feminang ya. Genre maskulang feminang dia terdiri dari benda maskulang dan feminang. Kemudian kata kerjanya juga dikonjugasi Subjek. ya, sesuai subjek. Terus kalau bentuk negatif itu nggak tergantung tong ya. Tong apa? Tenses ya, nggak tergantung tenses. Jadi tidak tergantung tong, cukup selipkan ne sama pa aja di setiap waktu. Itu udah bilang tidak aja ya. Itu. Misalnya tadi, saya bukan mahasiswa. Je ne suis pas. Je ne suis pas étudiant. Oui, je suis employé. Voilà. Saya bukan mahasiswa, saya karyawan gitu. Je ne suis pas étudiant, je suis employé. Ou bien, je suis étudiant, je ne suis pas employé. Saya bukan karyawan, saya mahasiswa. Dibalik aja. Ne pas atau tidak. Ada lagi? Ada lagi? Oh, berarti verb-nya itu tergantung subjeknya ya, Mem ya, konjugasinya. Betul banget. Iya. Berarti sama kayak Portugal, Spanyol, Itali gitu. Kan subjek. Rumpun, iya. Menganut subjek. Ya, betul. Madam baik pertama kebangsaan. Nah, itu kalau itu Madam kurang paham. Ya kebetulan aja mungkin. Atau terilhami sama lagu apa Prancis mungkin. Saat ini sedang ini nonton film Prancis kah atau lagu gitu? Semua yang di sini? Lagu sih, Mem. Apa tuh? Soundtracknya Ratatouille. Tapi lupa judulnya, Mem. Iya. Tapi suka dengerin. Ya. Film Netflix juga banyak kan yang berbahasa Prancis kan? Ya, Mem. Film apa? Oui, Lupin. Ada yang bilang Lupin, ada yang bilang Lupin. Lupin. Bagus itu. Lupin. Banyak ya. Film Netflix yang berbahasa Prancis banyak banget. Bisa di googling aja. Bisa belajar. Gitu. Ada lagi? Oh, tadi yang soundtracknya Ratatouille itu judulnya Le Festin, Mem. Le Festin. Itu artinya apa ya, Madam? Bukannya dari makanannya itu? Iya, maybe ya, Madam. Wait. Kenapa suka lagu itu? Nadanya tuh bagus aja, Madam. Terus kan Ratatouille memang settingnya di Prancis ya. Jadi nadanya enak, terus kayaknya apa ya, meaningnya tuh juga apa ya, liriknya meaningful gitu loh, Madam. Ya Prancis itu kan kita kan suka Korea ya. Nah, orang Korea lo suka Prancis. Benar nggak? Iya, ada yang suka Prancis, Madam. Oh, iya banget. Orang Korea Selatan tuh seneng banget sama, kalau yang Eropanya senengnya ya yang berbau-bau Prancis. Itu. Ada lagi? Budayanya, Madam. Budayanya gimana? Budayanya Prancis? Iya. Maksudnya dari segi apanya nih? Makanan? Dari ini. Maksudnya yang
yang di Indonesia itu nggak bakal ada gitu, nggak bakal terjadi gitu, kayak budayanya gitu. Oh iyalah, banyak lah. Ya seperti budaya yang sekarang pergaulannya kan nggak bisa kita tiru kan? Betul kan? Gitu. Tapi selain dari itu mereka Eropa ya memang beda sama Timur. Kalau Eropa itu ya kebebasan untuk berekspresi itu memang sudah dilindungi sama negaranya begitu. Jadi enggak batasan-batasannya sudah diatur sama negara masing-masing seperti itu. Apalagi Prancis ya, di mana mereka tuh heterogen sekali. Prancis itu heterogen, negara yang heterogen di mana kalau kita ke Paris itu semua warna ya semua warna kulit itu ada di Paris. Semua warna. Jadi ibaratkan kalau kita naik haji itu kayak gitulah mungkin ya. Jadi semua orang tuh kayak ada di situ semuanya. Kuning, coklat, hitam, Jepang, Arab, semuanya ada di situ. Seperti itu. Sekarang sih lebih heterogen dan bisa menerima perbedaan kalau sekarang ya. Kecuali negaranya kalau Prancis kan memang laicite ya. Mereka kan menganut prinsip laicite. Mungkin yang sejarah tahu? Laicite? Yang tahu laicite? Halo? Apakah ada yang tahu maksudnya laicite? Laicite ada yang tahu? Nggak tahu, Mem. Ya, laicite itu memisahkan antara agama dengan negara. Tapi ya memang dari sananya, dari negaranya. Tapi selain dari itu, ya yang namanya bahasa Prancis itu kan dipakai di tidak hanya di Prancis kan? Apakah kalian tahu di mana saja? Di Swiss, Belgia, di Kanada juga, beberapa negara Afrika. Iya. Jadi kita berbahasa Prancis tidak harus ke Prancis loh, ya kan? Oui, madame. Aljazair, Tunisia, Maroko, mana lagi? Kanada, madam. Kongo, Senegal, Kanada, Belgia, Swiss, Martinique. Iya, Nouvelle Caledonia itu kan? Caledonia Baru ya? Yang dekat kita New ini. Caledonia Baru. Iya, itu. Jadi bahasa Prancis ya termasuk bahasa yang ya kalau bisa tidaknya dikuasai atau ya tidaknya mengerti, karena pengantar bahasa selain bahasa Inggris ya bahasa Prancis salah satu bahasa pengantar lain, misalnya petunjuk di mana-mana seperti itu. Mungkin yang pernah beli produk Prancis gitu ya, seperti itu. Bugatti. Apa? Kalau barang-barang Prancis menurut saya ya. Louis Vuitton, men. Menurut saya sekarang udah nggak perlu harus ke Prancis sih. Sudah banyak barang di Indonesia di mall, apalagi di Surabaya. Kayaknya udah lengkap deh produk-produk Prancis. Nggak harus ke Prancis sekarang. Kayaknya, kecuali yang produk terbaru. Yves Saint Laurent, madam. Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Longchamp, Hermès, mobil Peugeot, apa lagi? L'Oréal, Cartier. Iya, Cartier. Croissant tuh yang dibeli. Croissant. Makarong, ya. Makarong. Croissant, bacanya croissant. Croissant. Itu tuh mentega, roti mentega kan. Oke. Gimana Madam Nadia? Madam. Teman-teman silakan bisa mengisi daftar hadir ya. Sudah saya cantumkan di kolom chat. Silakan bisa diisi. Nah, saya barusan buka inputan dari peserta nih, Madam. Jadi memang mereka antusias sekali ya. Sangat menyenangkan pertemuan hari ini begitu. Kita bisa belajar hal baru dalam bahasa asing gitu ya. Senang banget bahasa Perancis.
apalagi basic banget ya hari ini. Nah, harapan teman-teman semuanya di sini ini ada kelas lanjutannya nih, Madam. Oh gitu. Bahasa Perancis. Itu bagaimana ya? Oh boleh, dengan senang hati. Wah, itu difasilitasi nih sama Madam Eka. Jadi kalau misalnya sebentar ya. Tentu, bagus. Nah, ya. karena Madam Eka juga setuju akan ada kelas berikutnya. Nah, gimana kalau kita rencanakan untuk bulan depan, Madam? Bulan Ya. Agustus begitu. Jadi bulan Juli ini kan bulan untuk tahap pertama ya, Ya. dasar. Untuk sesi selanjutnya, pelajaran berikutnya ada di pertemuan di bulan Agustus begitu. Berkenankah? Ya, bisa. Saya bersedia. Bisa membagikan ilmu. Mantap. Siap, Madam. Teman-teman yang lain siap ya? Ketemu lagi di pertemuan bulan depan? Siap, Kak Nadia. Siap. Wah, merci beaucoup, Madam. Ini antusiasnya luar biasa. Mademoiselle. Saya malah pengennya tuh lebih, tidak hanya perkenalan aja, tapi misalnya bisa membuat kalimat sederhana gitu ya. Ya kan ya? Lebih enak begitu, lebih terasa belajarnya begitu. Iya. Siapa lagi mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan ke Madam Eka, mumpung masih ada Madam Eka di sini. Iya. Sering-sering aja, Madam, kelasnya. Aduh, Emmanuel Macron. Oh iya, tentu. Ada Pak Presiden, sini ganti-ganti ya. Ya. Ya tentu nanti bisa yang bisa saya share. Mungkin pertemuan ini tidak bisa mencukupi lah ya. Yang namanya belajar bahasa Prancis itu kan harus bertahap gitu. Adalah beberapa teman di sini yang udah pernah belajar bahasa Prancis tahu betapa tahapan itu harus diikuti satu demi satu sehingga mereka bisa mengerti, itu butuh proses. Nah, itu ya seperti itulah. Ya bertahap ya. Ya benar, Madam. Kebetulan saya juga pernah belajar bahasa Perancis tahun 2013. Lama banget, Madam. Sudah 8 tahun. Dulu belajarnya di IVI Surabaya yang Jalan Ratna itu. Jadi emang kalau bahasa Perancis itu memang harus berkelanjutan ya, supaya nggak lupa. Iya. Nah, senang banget ini saya bisa refresh lagi gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sebelumnya juga sudah pernah mendapat mata kuliah bahasa Perancis dulu mungkin ya. Ada, saya lihat beberapa. Iya. Semester depan, Madam. Ya. Wah, Oke, sip. Sun, Madam masih mahasiswa baru soalnya. Ya. Oh iya, Madam. Jadi banyak yang di sini itu mahasiswa baru yang baru aja keterima SNMPTN. Oh, masa? Oh ya? Jadi NIM-nya itu 1221, Madam. Aduh, bienvenue à la classe. Selamat datang di kelas, berarti benar ya? Selamat datang. Merci, Madam. Bienvenue à la faculté ya. Selamat datang di fakultas berarti. Bienvenue à la faculté. Oui. Bienvenue à la bibliothèque. À la bibliothèque aussi. Saya tuh seneng banget loh ke perpus sebagai informasi. Ya, itu yang saya dapatkan selama saya di Prancis itu, betapa saya sangat menyenangi perpustakaan. Itulah sebabnya saya ketika ketemu sama Mbak Nadia, wah saya seneng banget. Karena perpustakaan itu adalah ruangan yang gimana ya, memberi ilham, bukan ilham beneran ya, memberi ilham yang banyak. Iya betul. Selain di kelas loh ya, selain di kelas. Benar. Jadi memang kegiatan pelatihan seperti ini itu nggak ada di luar kelas ya, Madam. Iya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan semaksimal mungkin aja pelatihan yang Ruang Baca selenggarakan. Gitu.
Mungkin ada lagi, Madam, yang mau disampaikan sebelum saya mau menyampaikan sedikit informasi tentang ruang baca? Ya, untuk materi ya mungkin tadi ada beberapa hal yang saya sengaja skip gitu ya. Saya ambil yang intinya, karena saya yakin dan saya lihat bahasa Perancis kalau awal-awal tuh pasti semua sudah tahu lah, seperti bonjour, sapa bien gitu. Pasti sudah pada tahu karena TV, film semua sudah kayak familiar lah gitu ya dengan hal-hal yang berbau bahasa Perancis begitu. Nah, yang penting kalau belajar bahasa itu motivasinya, ya, motivasinya. Memang nggak kayak kesannya nggak ada guna sekarang gitu, maksudnya cuma ngisi waktu. Tapi nanti loh, pasti perlu dengan bahasa asing selain bahasa Inggris maksud saya ya, bahasa Inggris pasti Menunda kepikunan, Mem. Salah satu manfaatnya, menunda kepikunan belajar bahasa itu. Oke. Ini Madam, terima kasih atas kursusnya siang hari ini, luar biasa. Semoga terus berlanjut dari Pak Dekan, Madam, Pak Purnawan Basuki. Oh iya, terima kasih Pak, sama-sama. Ini yang join juga ada Bu Ajarwati, beliau istri Pak Dekan. Oh iya Bu, enchanté Madam, nice to meet you. Kita praktek sama-sama di sini. Iya, belajar bareng. Baik, mohon izin saya sampaikan sedikit informasi ruang baca ya teman-teman. Oke. Baik, sudah muncul ya. Nah, ini adalah agenda pelatihan virtual bulan Juli ini ya. Kalau hari ini kita belajar bareng Madam Eka. Untuk minggu depan kita belajar membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut gabung. Jadi membuat daftar pustaka sudah nggak lagi dengan manual ya. Sekarang sudah dibantu dengan aplikasi Mendeley. Jadi nanti kita akan membuat praktek step by step-nya begitu. Nah, untuk tanggal 20 Juli kita libur, Hari Raya Idul Adha. Kita ketemu lagi hari Selasa tanggal 20 Juli ya, menulis artikel dan opini di media massa. Nah, ini akan diisi oleh Mas Muhammad Soleh Pratama. Beliau adalah Ketua BEM FIB UNER tahun 2009. Dan saat ini aktif sebagai penulis di websitenya FIB begitu. Teman-teman bisa ikuti semua kegiatan kami ini gratis ya. Semuanya hari Selasa jam 10 pagi. Jangan lupa daftar dulu. Di masing-masing kegiatan ini ada link. Teman-teman bisa isi ya, daftar dulu. Nanti H-1 akan saya berikan link meeting ID dan passcode Zoom-nya. Gitu. Teman-teman bisa screenshot poster ini atau juga nanti bisa di Instagram Ruang Baca. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran, sudah saya cantumkan di kolom chat. Nanti saya akan kirimkan ke email masing-masing untuk e-sertifikat dan juga link recording pelatihan hari ini. Jadi bisa disimak-simak lagi pelajaran hari ini, begitu ya. Kemudian sampai jumpa lagi untuk materi berkelanjutan dari pertemuan hari ini di bulan depan, insya Allah. Kemudian informasi PPKM darurat. Sekarang tanggal 6 Juli ya, kita masih masuk dalam PPKM darurat. Untuk sementara, mohon maaf, Ruang Baca tidak melayani peminjaman buku ataupun pengembalian buku. Yang biasanya teman-teman bisa datang ke kampus, mohon maaf, di tanggal 3 sampai 20 Juli tidak diperkenankan untuk datang ke kampus. Gitu ya. Untuk ekspedisi pun juga tidak boleh. Jadi kalau ada buku yang mau dikembalikan, saran saya bisa disimpan dulu saja bukunya. Nanti ketika kampus sudah kondusif, bukunya bisa dikembalikan ke kampus. Nah, untuk dendanya bagaimana? Dendanya tidak perlu dihitung selama masa PPKM tersebut. Ya. Nah, teman-teman bisa simpan kontak saya untuk pelayanan online
ya, bebas pinjam ataupun informasi penelusuran, repositori, itu teman-teman bisa save nomor saya mungkin sewaktu-waktu butuh gitu ya. Dan juga jangan lupa di-follow Instagram Ruang Baca untuk informasi apapun terupdate tentang Ruang Baca. Informasi tentang pelayanan ataupun kegiatan pelatihan yang akan kami selenggarakan. Dan jangan lupa di-follow semua media sosial Fakultas Ilmu Budaya ya, khususnya ini buat mahasiswa baru. Ini harus update terus nih, apalagi kita semuanya online gitu ya, biar ngikuti informasi-informasi terkini yang ada di fakultas. Ada Instagram, Twitter, dan Facebook, dan juga YouTube FIB UNER @fib.uner. Itu silakan teman-teman follow. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang Ruang Baca. Madam Eka, ada lagi kah? Mumpung sebelum kita sebentar lagi tutup dengan foto bersama, begitu, Madam? Ya, cukup. Selamat mempelajari bahasa Prancis selanjutnya. Yang mau belajar next step, atau kita review ulang, plus materi-materi baru bisa nanti bulan depan ya. Ya, insya Allah saya agendakan, Madam, untuk bulan depan. Ya, makasih juga buat Ruang Baca FIB UNER udah memfasilitasi saya buat bertemu dengan tidak hanya untuk mahasiswa yang saya ajar ya, tapi semua sivitas akademika FIB. Ya, alhamdulillah. Saya juga terima kasih banyak kami dari Ruang Baca. Terima kasih banyak Madam Eka sudah berkenan di pelatihan kami begitu ya. Jangan bosan, Madam. Enggak lah. Kita memang lagi semangat-semangatnya untuk bagus. menambah ilmu-ilmu baru begitu ya. Nah, untuk Bu Anjar, Ibu Dekan, terima kasih kursusnya Madam mengingat kembali pelajaran SMA dulu gitu ya. Wah, senang banget bisa refresh lagi. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Kalau tidak ada, boleh di-open videonya. Kita akan foto bersama. Siap. Hari ini tadi rame ya, ada sampai hampir 50-an tadi yang hadir. Ada lagi? Sudah sepertinya ya. Baik, ada 2 screen. Saya print screen yang screen pertama. Oke. Silakan gaya bebas boleh. Hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 3. Cheese. Tunggu sebentar. Oke, sekarang screen yang kedua. Siap, gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3, cheese. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah setia sampai akhir acara mengikuti pelajaran Madam Eka hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Madam Eka. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah Madam Eka. Sehat selalu, Madam. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan bulan depan ya. Merci, Madam. Au revoir. Merci beaucoup, Madam Eka. Merci beaucoup. Sehat selalu semuanya. Merci, Madam. Baik, oke. Mohon maaf ya apabila kami ada kesalahan dan kekurangan. Begitu, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Jangan lupa pantau terus Instagram kami ya untuk update-update berikutnya. Terima kasih, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Mohon izin saya off recording.